Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadirin ikhwatu iman, jemaah Majlis Tafsir Ilyin, mudah-mudahan senantiasa diberikan hidayah dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saat ini kita memasuki tanggal 9 Muharram dan kita disunahkan untuk melaksanakan saum Tasu'ah, ya. Saum tanggal 9 Muharram dan juga besok saum Asyura, ya. Saum tanggal 10 Muharram. Kajian tafsir pada kesempatan kali ini membahas surat Al-An'am ayat 152, halaman 149. Al-An'am ayat 152. Ayat ini merupakan kelanjutan dari surat sebelumnya, yaitu 151, yang dalam 151 itu Allah sampaikan 5 poin, ya. Hal-hal yang Allah haramkan kepada kita manusia, ya. Walaupun sebelumnya itu diharamkan oleh Allah supaya disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada orang-orang kafir, ya, khususnya orang-orang kafir musyrik yang ada di kota Mekah pada saat itu. Tapi tentu ini berlaku juga untuk kita hari ini. Nah, adapun yang keenam nih, hal-hal yang diharamkan oleh Allah di surat Al-An'am 152 itu, wa dan la, janganlah. Nah, nila ini harfun nahyi itu. Harfun nahyi itu huruf yang berfungsi untuk melarang. Dan asal sebuah larangan itu litahrim, ya, menunjukkan kepada hukum haram asalnya, kecuali kalau ada dalil yang memalingkan, gitu. Bisa turun itu levelnya dari haram itu ke makruh, bisa itu. Bahkan dari haram ke boleh bisa itu. Tapi yang memalingkannya itu harus dalil, Pak. Harus ayat Quran atau hadis. Kita tidak bisa memalingkan ayat Al-Quran dengan logika kita. Jadi kalau ayat Al-Quran dipalingkan dengan ayat Al-Quran lagi boleh. Sehingga dari hukum haram itu bisa turun, mungkin menjadi makruh atau menjadi boleh. Wala taqrabu, dan kalian dilarang atau diharamkan mendekati. Apa yang dilarang didekati itu? Malal yatim, mala harta al yatim, anak yatim. Illa, nah ini ada istisna nih, Pak. Illa itu harful istisna, pengecualian. Dengan adanya pengecualian itu berubah hukumnya dari haram menjadi hukum lain. Illa, melainkan billati hiya ahsan, yaitu dengan cara yang ahsan. Ada yang menafsirkan ahsan itu dengan cara yang baik. Ada yang menafsirkan ahsan itu dengan cara yang produktif, gitu. Ada juga yang menafsirkan ahsan di sini dengan cara yang mendatangkan manfaat.
Nah tentu larangan mendekati harta anak yatim di sini manakala anak yatimnya itu memiliki harta gitu Pak. Kalau anak yatimnya tidak memiliki harta ya larangan ini kan tidak berlaku gitu. Karena anak yatim itu ada yang ditinggalkan oleh ayahnya itu mewarisi harta gitu. Ada yang tidak mewarisi harta. Baik itu yatim hakiki ataupun yatim majazi ya. Yatim hakiki itu adalah seorang anak yang ditinggalkan oleh ayahnya sebelum memasuki usia baligh. Jadi sampai memasuki usia baligh dia disebut yatim kalau ditinggalkan ayahnya. Walaupun tentu yang namanya usia baligh itu bisa berubah-ubah, bisa berkembang. Mungkin kalau dulu Pak, orang itu dikatakan memasuki usia baligh bisa jadi usianya dulu 17 tahun dulu. Mungkin angkatan bapak-bapak ini disebut baligh itu kalau sudah mencapai usia 17 tahun dulu. Sekarang bisa jadi 10 tahun sudah baligh sekarang. Banyak faktor lah kenapa anak-anak hari ini cepat baligh gitu. Kita mah dulu kan lamun papangi jeung awewe gesok era Pak gitu. Usia 15 tahun teh. Wah, ayeuna beda deui budak zaman ayeuna. Bisa berubah itu, Pak. Batasan usia baligh itu. Jadi disebut yatim itu kalau ditinggalkan ayahnya sebelum dia memasuki usia baligh. Kalau sudah baligh itu tidak disebut yatim lagi. Bapak-bapak mungkin ada yang sudah tidak punya ayah. Saya juga sudah tidak punya ayah. Tapi enggak disebut yatim. Paling disebutnya aki-aki yatim lah. Aki-aki yatim. Bukan anak yatim. Itu yatim yang hakiki. Kalau yatim yang maknawi ada yang disebut yatim pasif. Ada yang disebut yatim fungsional. Yatim pasif itu dia memiliki seorang ayah. Si anak itu masih memiliki seorang ayah, tapi dia tidak mendapatkan haknya sebagai seorang anak dari ayahnya gitu. Ayahnya masih hidup gitu, tapi ayahnya tidak memberikan tanggung jawab sebagaimana seorang ayah harusnya. Tidak memberikan makan, tidak memberikan minum, apalagi pendidikan. Jadi si ayahnya itu tidak aktif sebagai seorang ayah, tapi dia pasif. Cukup banyak yatim pasif itu hari ini, Pak. Gini sok aya jelema teresep ari kawin, mah kawin resep. Anaknya berceceran di mana-mana gitu. Di Garut boga anak, di Sumedang boga anak, di Bandung boga anak, di Tasik boga anak. Tapi teu diparaban eta anak teh. Ngeunan anak we wungkul gawena teh kitu teh. Geus ngeunan anak mah tinggalkeun we. Nah, itu anak yatimnya disebut anak yatim pasif itu. Selama dia belum memasuki usia baligh. Karena ayahnya tidak bertanggung jawab gitu. Ada yatim fungsional. Yatim fungsional itu dia sama masih memiliki ayah gitu. Kemudian ayah ibunya itu cerai, Pak, cerai. Lalu si anaknya itu mengikuti ibunya, tidak mengikuti ayahnya gitu. Mungkin karena si ayahnya sibuk, mungkin karena si ayahnya baong gitu. Mungkin si ayah anak kawin deui gitu.
akhirnya mengikuti ibu. Nah, maka itu disebut yatim fungsional gitu. Karena dia tidak mendapatkan fungsi dari seorang ayah. Apa fungsi seorang ayah? Kan memberikan nafkah, Pak. Memenuhi kebutuhan hidup keluarga gitu. Nah, makanya di Al-Qur'an itu Allah itu seringkali berbicara yatim, tidak berbicara piatu, tidak, Pak. Jarang Al-Qur'an berbicara piatu. Piatu itu kan yang ditinggalkan oleh ibu. Jarang, bahkan tidak ada yang di Al-Qur'an secara tersurat ayat yang mengatakan anak piatu, tidak ada. Ada juga anak yatim. Bahkan terkait dengan sedekah, anak yatim itu mendapatkan bagian, jadi mustahik. Kalau dalam zakat tidak, anak yatim tidak sebagai mustahik zakat. Kalaupun ada anak yatim yang mendapatkan zakat, karena anak yatimnya miskin gitu, Pak. Jadi dia mendapatkan zakatnya bukan karena yatimnya, karena miskinnya. Karena seringkali bahkan rata-rata anak yatim itu miskin-miskin gitu, Pak. Rata-rata. Jadi dia posnya sebagai mustahik, sebagai orang miskin. Itu kalau dari zakat. Tapi kalau dari sedekah dia dapat, Pak. Anak yatim itu kalau dari sedekah dapat sebagai mustahik gitu. Nah, kenapa kok sering disebut anak yatim sementara piatu jarang disebut? Karena ini berkaitan dengan pemenuhan haknya dalam urusan dunia, di mana memenuhi haknya itu merupakan kewajiban seorang ayah, bukan kewajiban seorang ibu. Nah, Allah mengatakan janganlah mendekati harta mereka anak yatim, terlebih-lebih yatim yang hakiki, Pak, yang hakiki. Tentu manakala mereka memiliki harta. Nah, apakah sebatas mendekati gitu ya? Ini sebagai sebuah tindakan preventif, Pak. Kayak begini, wala taqrabuz zina. Nah, janganlah kalian mendekati zina. Suka dipelintirkan sama orang, kan yang dilarang itu mendekati. Tapi melakukan mah teu naon. Salah memahami itu, Pak. Jadi kalau melakukan saja dilarang, apalagi kalau mendekati saja dilarang, apalagi melakukan. Nah, ini kalau dikaitkan dengan ayat yang lain itu kan ada ayat begini, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dulman. Nah, itu. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim, memakan, Pak, harta anak yatim dengan cara yang zalim. Innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya dia telah memakan bara api neraka. Jadi disebut wala taqrabu, janganlah mendekati di sini sebagai sebuah tindakan preventif. Kalau mendekati saja dilarang, apalagi memakan. Itu hukum asalnya. Tetapi karena ada ilah, Pak, pengecualian, maka bisa berubah hukum asal itu. Dari dilarang bisa menjadi yang tadinya haram, bisa menjadi makruh gitu, Pak. Bisa menjadi boleh. Dengan persyaratan ahsan. Mendekatinya itu dengan cara yang baik. Dengan cara yang mendatangkan manfaat. Dengan cara yang sifatnya produktif gitu, Pak. Kalau tadi dalam ayat yang tadi itu dilarang memakan harta anak yatim itu kalau dengan cara yang zalim.
Kalau tidak zalim dalam batas-batas yang wajar, itu diperbolehkan. Nah, bagaimana cara yang baik itu atau cara yang mendatangkan manfaat itu? Umpamanya anak yatim itu memiliki harta warisan, Pak nih. Dia ditinggalkan mati oleh ayahnya, punya harta warisan. Kan dalam peribahasa kita suka ada mengatakan begini, sok sanajan sagede kumaha saloba kumaha harta, tapi lamun teu diusahakeun mah tidak dikembangkan mah bakal habis. Nah, sok sanajan sagede gunung gitu. Nah, maka oleh karena itu mendekati harta anak yatim itu dalam arti mengembangkan, Pak, dengan tujuan untuk mengembangkan biar tidak habis. Nah, ini kan niatnya untuk mendatangkan maslahat, manfaat, itu boleh. Umpamanya oleh walinya, Pak, nih, dia diurus oleh walinya, oleh pamannya, oleh uaknya gitu, atau siapa sajalah. Lalu hartanya itu diurus itu. Kemudian si anak yatim itu punya harta peninggalan ayahnya 100 juta. Dikembangkan. Mungkin kalau berupa uang mungkin dijadikan modal, Pak, modal usaha gitu. Namanya buka toko lah gitu, modalnya 100 juta. Lalu dalam tiap bulan itu dia punya keuntungan umpamanya 5 juta lah kotor gitu. Umpamanya dapat keuntungan 5 juta kotor. Potong mungkin sewa tempat gitu, Pak, berapa, kemudian pengeluaran listrik, bensin berapa, kalau ada telepon berapa, total pengeluaran umpamanya habis 1.500.000 per bulan. Masih ada sisa tuh 3.500.000. Laba bersihnya umpamanya 3.500.000. Nah, yang 3.500.000 itulah yang dimanfaatkan, yang digunakan oleh walinya untuk menghidupi anak yatim yang dia tanggung, yang dia pelihara. Mungkin yang 3.500.000 itu untuk biaya sekolahnya, untuk beli baju, pakaian, kalau sakit berobat mungkin, Pak. Nah, dari yang 3.500.000 itu mungkin saja si walinya itu pernah memakan, Pak, tidak mengapa. Bahkan dia boleh mengambil upah gitu. Dia mengelola harta yang 100 juta itu. Taruhlah dia itu menetapkan diri, saya atau di masyarakat umpamanya nih yang namanya jaga warung itu digaji umpamanya 50.000 sehari. Berarti ya boleh nih si walinya itu mengambil upah 50.000 sehari kali sebulan 1.500.000. Berarti harta si anak yatim itu, penghasilan dari usahanya itu yang dikelola oleh walinya cuma 2 juta. 1.500.000 untuk tadi pengeluaran, 1.500.000 untuk walinya yang mengelola hartanya 3 juta tuh. 2 juta untuk kebutuhan anak yatim itu. Nah, itu dengan cara ahsan maksudnya kalau begitu, Pak. Jadi dia tidak punya niat untuk menghabiskan, tapi mengelola gitu. Ngagolangkeun lah bahasa kita, biar hartanya itu tidak habis dimakan. Sampai kapan nih ada hatta nih, hatta itu harful ghoyah, Pak. Hatta sehingga ya blugo dia sampai asuddahu, usia dewasa, sampai
dia usia baligh ya, memasuki usia baligh. Sampai dia mampu untuk mengurusi hartanya, Pak. Mengelola hartanya. Yang nanti akan bisa dilihat, si walinya itu akan bisa melihat menurut penilaian dia, anak ini sudah baligh atau belum, sudah bisa mengurusi harta atau belum. Yang tidak boleh itu anaknya sudah baligh, sudah dewasa, bahkan mungkin sudah menikah gitu. Sudah pandai juga mengelola usaha, tapi hartanya dikekeuweuk we ke wali nanti. Nah itu nggak boleh, harus diserahkan itu. Barangkali masih ingat tuh kisah antara Nabi Khidir dengan Nabi Musa yang melakukan sebuah perjalanan ya. Lalu kemudian memasuki sebuah kampung itu. Di kampung itu ada bangunan yang hampir roboh. Lalu dengan perintah Allah, Nabi Khidir itu memperbaiki rumah yang hampir roboh itu. Dan pada saat itu Nabi Musa berharap ada orang kampung yang memberikan makan, memberikan minum sebagai upah karena telah memperbagus rumah yang hampir roboh. Tapi tidak ada satu orang pun yang memberikan upah gitu. Tidak ada. Lalu pada saat itu Nabi Musa kan bertanya gitu, kenapa engkau tidak meminta upah wahai Khidir, katanya, kepada orang-orang di sini? Kita kan sudah kerja membangun rumah ini. Sesuai dengan kesepakatan, Nabi Khidir tidak mau jawab. Kan sebelumnya sudah bikin kesepakatan, kamu tidak boleh bertanya apapun yang saya lakukan gitu. Nah, kalau bertanya maka kamu batal menjadi murid saya, katanya. Tapi ketika mau berpisah baru dijelaskan. Kenapa saya itu bangun rumah tadi? Karena di bawah rumah itu ada harta peninggalan dari ayah si anak itu. Jadi dua anak tadi dulu ayahnya orang soleh, Pak, orang soleh. Nah, dikarenakan anak-anaknya masih kecil, maka hartanya itu ditimbun di bawah rumahnya. Nabi Khidir diberitahu oleh Allah di bawah rumah itu ada harta peninggalan ayahnya. Bangunlah rumah itu, katanya. Biar nanti kalau sudah dewasa anak itu, kedua anaknya menemukan hartanya. Nah itu Pak, luar biasanya kalau menjadi seorang ayah yang soleh, Pak. Kesolehannya itu akan dirasakan manfaatnya oleh anaknya. Kan suka ada begini, Pak, anaknya mendapatkan mungkin musibah, menghadapi kesulitan, tapi tiba-tiba ada orang lain yang menolong gitu. Padahal si anak nggak kenal dengan yang menolongnya itu. Setelah ditelusuri ternyata yang menolongnya itu, dia menolong anak tersebut karena dulu dia tahu bapaknya itu orang soleh gitu. Oh itu teh budak eta teh sok sanajan baong gitu, baheula mah bapakna teh soleh gitu teh, rajin ngaji, rajin sholat ka masjid Muhajirin, ditulungan tah budakna teh. Itu berkah dari kesolehan ayahnya itu. Nah hari ini pun kita nih Pak, bisa jadi ada orang lain berbuat baik sama kita bukan karena hebatnya kita, bukan karena solehnya kita, bukan. Bisa jadi karena solehnya orang tua kita. Jadi orang lain menolong kita itu karena melihat orang tua kita dulu, Pak, berkahnya turun kepada kita. Jadi hatta yablughu asyuddahu, sampai anak itu mencapai usia dewasa.
Itu yang kelima, yang keenam. Yang ketujuh, wa aufu, nah, dan tunaikanlah atau sempurnakanlah apa al-kaila, takaran, wal mizana, nah, yang kedelapan, dan timbangan. Al-kail dan al-mizan, takaran dan timbangan, bil qisti, dengan adil, bi dengan al-qisti, adil. Ada perbedaan Pak antara al-kail dan al-mizan. Kalau al-kail itu berkaitan dengan volume. Kalau disebut volume berarti kan caranya itu dengan cara ditakar Pak, ditakar. Kalau dalam konsepsi Islam ada istilahnya itu satu sok, satu mud, nah, itu volume itu Pak. Lamun orang Sunda mah sabara kobok cenah. Baheula makan beras dikobok geuning gitu Pak. Dikobok teh kobokan geuning Pak nu kuas naon Pak. Ya mirip-mirip kayak gelas agak gede dikit lah. Nah itu berkaitan dengan barang-barang yang dinilainya berdasarkan volume. Itu al-kail. Bisa mungkin gandum, beras, jagung, itu dikail. Walaupun bisa juga ditimbang, tapi tidak semua barang yang ditakar bisa ditimbang gitu. Wal mizan, adapun mizan, timbangan, nah, timbangan itu kaitannya dengan berat Pak, bukan dengan volume, dengan berat. Kan cukup banyak lah barang-barang yang ditimbang, tidak ditakar gitu Pak. Banyak barang yang dilihatnya itu beratnya, bukan volumenya gitu. Ayeuna kapuk nih Pak, kapas sak truk, volumenya 1 truk tak 7 kubik gitu, kurang lebih. Eta kan lamun ditimbang Pak mau lebih berat daripada pasir 1 kol gitu kan gitu tuh. Ah gitu Pak. Jadi ada barang yang memang diukurnya dengan volume, ada yang dengan takaran. Nantilah kan akan kembali kepada daerah masing-masing. Nah, barang ini ditakar atau mungkin ditimbang. Tapi yang jelas baik ditakar ataupun ditimbang itu diperintahkannya untuk disempurnakan. Bagaimana parameter sempurna itu? Indikator sempurna itu al-qistu, adil gitu. Kalau dalam Al-Mutaffifin tuh asbabun nuzul surat Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celaka nerakawel bagi orang al-mutaffifin. Siapa al-mutaffifin itu? Satu indikator al-mutaffifin itu kalau dia membeli kepada orang lain, dia posisinya sebagai pembeli nih, dia ingin timbangannya disempurnakan. Can kolot cenah timbangan teh. Tiis keneh, kayak gitu bahasa nantinya kalau bahasa Sunda mah. Tiis keneh timbangan teh cenah can kolot. Tambahan deui, tambahan. Geus tambahan teh emohan deui, emohan. Ketika dia posisinya sebagai pembeli, tapi ketika posisinya sebagai penjual, dia mengurangi, Pak. Dia mengurangi. Bahkan mungkin di pemberatan sebelah gitu timbangannya itu. Nah, itu al-mutaffifin. Nah, Islam itu memerintahkan untuk adil, Pak.
untuk adil, baik dalam menakar ataupun dalam menimbang. Dan nanti akan berkembang nih Pak takaran dan timbangan itu. Kan ini berkaitan dengan jual beli Pak nih. Takaran dan timbangan itu biasanya berkaitan dengan jual beli. Yang namanya kita manusia di dunia ini semuanya sedang berjual beli Pak. Semuanya sedang berjual beli. Cuman yang dijual belikannya beda-beda. Ada yang dijual belikannya itu tenaga mungkin Pak. Dia menjual tenaga lalu dapat gaji dari menjual tenaganya. Ada yang menjual ilmu lalu dapat uang gaji dari menjual ilmunya. Ada yang menjual barang, tergantung profesinya apa, mau dia sebagai, ada yang menjual jual beli mobil mungkin Pak, showroom gitu, dealer. Ada yang jual beli emas, ada yang jual beli sembako, ada yang jual beli material kan gitu. Nah mungkin bapak-bapak di sini ada yang jual belinya itu jasa gitu Pak, jasa sebagai pegawai, sebagai karyawan, sebagai pejabat, ada itu jual beli juga itu. Maka apapun yang namanya jual beli diperintahkan untuk disempurnakan, berbuat adil. Mungkin nih ada orang bekerja dalam sebuah perusahaan, kamu kerja dalam seminggu 6 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Mulai kerja, jam kerjanya jam 8, pulang jam 4 dengan gaji sebulan 5 juta gitu. Itu perjanjian MOU-nya begitu Pak tuh. Jam 8 sampai jam 4 selama 6 hari. Maka ketika datangnya terlambat Pak, sengaja gitu ya, tanpa udzur syar'i, berarti dia sudah mengurangi takaran waktu itu Pak. Sudah mengurangi timbangan waktu itu. Jadi jangan mengurangi takaran dan timbangan itu konotasinya ke pedagang material saja. Ke pedagang jasa pun kena ayat ini Pak nih. Karena tidak semua orang menjual berupa barang, ada juga yang menjual berupa jasa. Gitu ta. Ayeuna umpamanya nih, salaki kan ngajual tanggung jawab gitu. Kan jadi pemajikan. Nah, dibeli tak pemajikan teh. Ayeuna tuh ya. Ya. Pak. Ya. Ya. Ya, terima kasih. Jadi memang dalam yang namanya pekerjaan itu kan beda-beda ya. Ada orang bekerja itu menggunakan otot gitu kan. Ada yang menggunakan otak gitu ya. Biasanya jasa kerja otak itu lebih mahal gitu. Walaupun sedikit mengeluarkan keringat gitu. Tetapi tidak semua orang menyadari itu Pak. Tidak semua orang paham itu. Kadang ada orang yang paham itu kalau kerja itu mengeluarkan keringat menggunakan otot. Sebetulnya yang menggunakan otak itu jauh lebih mahal. Walaupun tadi bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat gitu ya, dalam waktu yang sebentar. Sebagai sebuah contoh begini nih. Pekerjaan menyuci mobil sigana ketinggalina berat Pak. Kan bebarasuhan gitu ya, bebelokan gitu.
Tapi pekerjaan mekanik mobil siga enteng gitu. Pekerjaan mencuci mobil si mekanik mungkin bisa Pak, bisa itu. Si teknisinya itu bisa. Kalau disuruh mencuci mobil. Tapi tukang cuci mobil belum tentu dia mampu memperbaiki radiator mungkin Pak. Pokoknya keur nyemprot mobil teh eta tiba-tiba radiatornya kesemprot terus teh hirup-hirup mobil teh belum tentu si cuci mobil bisa memperbaiki itu. Sapopoe dibetulin teh hirup-hirup eta mobil da kasupan cai ku teknisi namanya deket 3 menit hirup Pak. Nah terkadang itu dipandang sebelah mata padahal itu ilmu, itu mahal itu. Ada sebuah perusahaan itu kan yang ada orang itu kerjanya hanya duduk aja. Orang lain memandang si eta cenah diuk wae cenah kan gitu. Teu gawe-gawe. Padahal dia itu adalah konseptornya itu. Maju mundurnya perusahaan itu dia yang membuat konsepnya itu. Orang lain kan pada sibuk bekerja Pak. Sepintas seperti dia tidak ada gunanya orang lain yang bekerja. Padahal dia yang punya konsep besarnya itu dia. Bisa jadi ini, bukan bisa jadi, harusnya memang isi konseptornya itu jauh lebih besar, jauh lebih mahal. Nah, makanya terkait dengan pertanyaan tadi, sebetulnya itu perlu adanya kesepakatan dan kesepahaman gitu. Pamannya antara karyawan dengan bosnya itu, bosnya harus sadar ini dipekerjakan oleh saya, posisinya tanggung jawabnya sebagai ahli, si ini sebagai kuli. Nah, walaupun pekerjaannya kelihatannya ringan tetapi bisa jadi upahnya lebih mahal. Ataupun mungkin kalau orang lain bisa dikerjakan seharian bahkan 2 hari, dia bisa mengerjakannya dalam waktu 10 menit. Tapi kalau dalam hal itu biasanya Pak Yanto tidak ada perjanjian waktu biasanya. Yang penting kalau ada masalah nih, umpamanya masalah elektronik atau masalah mesin, kalau ada masalah tidak ditentukan berapa lamanya memperbaiki mesin itu. Yang penting mobil mogok bisa hirup lah kayak gitu. Yang penting elektronik yang bermasalah bisa hidup lagi. Tidak ada kaitannya harus berapa hari tidak. Kalau 5 menit bisa beres, bisa saja dikenakan biayanya umpamanya 1 juta gitu. Walaupun beresnya hanya 5 menit. Malah kan sok diakalan geningnya supaya kacingari hara-hara rese cenanya. Dililakeun padahal sebetulnya babari itu teh. Lain kitu. Jadi yang jelas itu harus bil qisti Pak, dengan adil. Bahkan nih dalam konsep hidup begini Pak. Kita itu kalau kalau sudah bikin perjanjian, taruhlah kerja itu dalam sehari itu lamun jam 8 sampai jam 4 berapa jam itu? 8, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 8 jam Pak. Kita perjanjian kerja dalam sehari 8 jam. Itu bagusnya kerjanya itu seolah-olah 10 atau 12 jam Pak. Seolah-olah. Kan hari ini banyak orang yang perjanjian kerjanya 8 jam tapi kerjanya seperti 5 jam gitu. Tukang bangunan gawe 8 jam hasilnya ngan menang keramik, masang keramik opat siki gitu. Kalau gawena 8 jam gitu. Naon sahabna sahab loba ngobrol gitu tah, loba ngerumpi, loba udud. Nah itu kan korupsi waktu itu, korupsi waktu. Jadi mestinya kerjanya 8 jam tapi seolah-olah 10-12 jam. Nah itu yang lebihnya Pak, kalau kerjanya 12 jam kan lebihnya 4 jam itu. Walaupun nggak dibayar oleh si majikan, yakin itu bakal dibayar oleh Allah itu. Dalam bentuk apa dibayarnya? Bisa jadi dalam bentuk kesehatan Pak, bisa jadi dalam bentuk keselamatan, bisa jadi dalam bentuk keharmonisan dalam keluarga dan lain sebagainya. Cuman orang kan tidak sampai kepada filosofi itu. Nu katinggalnya teh materina we unggul. Saya mah digawe 8 jam nya kieu we digawe.
Makanya di kita kan ujung-ujungnya berkembang, ada istilah kerja harian, ada istilah kerja borongan. Lamun harian bisa 10 poe, tapi lamun borongan bisa 6 poe. Berarti kan sebetulnya mah kerja yang sebenarnya bukan seperti itu gitu. Kita lanjutkan. Bil qisti dengan adil, Pak. Nah, tentu beda nih. Di Al-Qur'an itu kalau disebut adil, bicara keadilan. Itu ada al-adlu, Pak. Al-adlu. Ada al-qistu. Kalau al-adlu itu keadilan yang sifatnya abstrak gitu. Abstrak. Dan sifatnya global, Pak. Menyeluruh. Sehingga sulit untuk diwujudkan. Kalau al-adlu sulit. Tapi kalau al-qistu itu keadilan yang sifatnya ini parsial dan sifatnya teknis, praktis itu praktis sifatnya. Praktisi. Jadi bukan sifatnya konsep, tapi praktek. Itu al-qistu. Nah, makanya nih saya berikan contoh. Seorang suami yang punya istri 4 mungkin tidak bisa berbuat adil dalam arti al-adlu. Mungkin dalam arti al-adlu tidak bisa. Tapi dia akan bisa berbuat adil dalam arti al-qistu, Pak. Bisa itu kalau dalam arti al-qistu. Umpamanya nih kalau berbuat adil dalam arti al-adlu, membagi cinta gitu, membagi perasaan, itu nggak bisa itu. Pastilah kekeh. Bapak-bapak mungkin akan leuwih nyaah ke pamajikan anu paling ngora. Leuwih cinta ke pamajikan anu paling ngora. Dibatan ke pamajikan anu paling kolot, mungkin begitu. Tapi dalam pembagian harta nafkah gitunya kan bisa disaruakeun. Pamajikan nu kahiji 100.000, nu kadua 100, nu katilu 100, nu kaopat 100, unggal isuk meureun teh Pak. Kan bisa eta mah. Nah hese sih ngabagi 100 kan gitu tah. Ah tuh bisa ngitungna urang mah cenah. Naik kasih itu 150, kasih itu 75, tuh bisa ngitung contoh tuh mungkin eta mah Pak. Atau membagikan jatah kilir. 2 poe kan bisa itu. Tetapi yang namanya membagi cinta, Pak, hese, hati mah anger. Seseorang itu akan lebih cenderung ke si A, ke si B itu ada. Nah, makanya yang diperintahkan itu berbuat adil dalam arti al-qistu, bukan dalam arti al-adlu itu. La nukallifu nafsan, kami tidak membebani nafsan seorang pun illa melainkan wus'aha. Wus'aha itu sebatas atau semaksimal batas kemampuannya. Saya sering menafsirkan itu tidak sekemampuan, lamun sekemampuan nanti ujung-ujungnya ala kadarnya, sawilasanya gitu, sahayangna gitu. Tapi wus'aha itu semaksimal batas kemampuan kita. Yang disebut maksimal batas kemampuan itu begini, Pak. Sebuah besi umpamanya beton 10 itu maksimal menahan beban beratnya berapa? Umpamanya 10 kilo. Dia mampu menahan beban 10 kilo. Itu batas maksimal. Kalau dibebani 11 kilo baru putus si besi itu. Nah, itu yang namanya di luar batas kemampuan itu. Nah, seringkali kita itu mengatakan ini sudah di luar batas kemampuan saya gitu. Padahal belum maksimal. Atau seringkali orang itu mengatakan kemampuan saya mah segini, padahal belum dimaksimalkan gitu. Ada orang mampu sakieu we gitu. Padahal kemampuannya masih besar gitu. Wa idza, dan apabila kultum kalian berbicara berkata, Pak adilu, berbuat adil lah. Nah ini Pak Dilu Pak nih. Kenapa? Karena kalau bicara beda dengan kerja kan Pak. Jadi lamun orang berbicara berbuat adil dalam arti al-adlu itu lebih mudah ketimbang berbuat adil
dalam hal yang lainnya. Gitu Pak. Lamun cek bahasa urang mah kieu naon sih hesena ngomong anu jujur kan gitu. Atau sok aya bahasa kieu ngomong babari cenah. Gawe mah hese cenah kan gitu Pak. Karena memang orang berbicara adil itu jauh lebih mudah, atau potensi untuk adil ketika berbicara itu besar. Beda potensi untuk adil ketika praktek Pak, ketika praktek. Makanya Allah mengatakan kalau ngomong harus adil, menggunakan al-adlu, tidak menggunakan al-qistu. Tapi kalau menakar dan menimbang itu menggunakan al-qistu, kan itu praktek Pak, praktek. Jadi apabila kalian berbicara, maka berbicaralah dengan adil, walau sekalipun karena dza qurba, kepada karib kerabat. Maksudnya begini Pak nih, kan suka ada orang itu kalau berbicara itu tidak adil. Disebut tidak adil itu kan biasanya ada bandingannya. Kalau berbicara ka pamajikan nu kahiji kieu, kalau ngomong nu kadua kitu, ngomong nu katilu kitu, ketinggal itu tidak adilnya kelihatan. Kalau berbicara kepada keluarganya begini, kepada tetangganya begini, kepada orang lain begini, itu kan kelihatan. Jadi bisa disebut adil dan tidaknya itu kalau disandingkan Pak. Kalau nggak disandingkan susah. Nah ketika berbicara itu Pak, baik kepada keluarga ataupun kepada orang lain harus adil. Jangan sampai berat sebelah Pak. Bahkan dalam Islam itu kepada orang kafir pun harus adil, harus adil. Pamannya nih ada seorang hakim pemutus perkara, lalu ada dua orang yang bersengketa, yang satu muslim, yang satu kafir. Jangan sampai si hakim itu karena dia seorang kafir lalu tidak berbuat adil kepada orang muslim, sehingga keputusannya itu memberatkan orang muslim. Itu tidak adil. Atau hakimnya seorang muslim, dikarenakan dia seorang muslim, akhirnya dia itu berat sebelah dalam memutuskannya. Si kafirnya diperberat dalam rangka memenangkan si muslim. Sementara yang betul itu sebenarnya yang salah itu si muslim. Itu enggak adil itu. Makanya Al-Quran mengatakan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum itu mengakibatkan kamu tidak berlaku adil gitu. Jadi bedakan apa urusan A dengan urusan B gitu. Kan seringkali begini, orang itu gara-gara urusan A dibawa-bawa karena persoalan lain, sehingga tidak berlaku adil. Kemarin pernah kita bahas tuh dalam hadis qudsi, ada orang yang siapa tuh namanya lupa lagi tuh. Kan ketika mau terjadi Fathul Mekah itu ya, karena dia itu punya keluarga di Mekah, sementara Nabi sedang mempersiapkan untuk menyerang kota Mekah. Lalu dia mengirim surat kan, mengirim surat melalui seorang musyrik yang berkunjung ke Mekah. Nah itu tidak berlaku adil itu. Kenapa? Karena kan Rasulullah sudah mewanti-wanti supaya rencana untuk menaklukkan kota Mekah jangan sampai bocor. Nah, sekalipun kepada karib kerabat dia bocorkan. Ketika dia membocorkan maka dia itu tidak berkata adil gitu kan. Wa bi ahdillahi, nah ini yang ke-9 nih. Wa bi ahdillahi ke-10 ini Pak. Dan kepada janji Allah, terhadap janji Allah aufu, nah, sempurnakan. Nah kita pada dalam hidup itu punya dua janji. Satu ada janji yang sifatnya vertikal dengan Allah, dua ada yang sifatnya horizontal dengan sesama manusia. Yang sifatnya vertikal itu ada janji yang sifatnya umum. Kita ketika dalam rahim seorang ibu sudah berjanji. Ketika Allah bertanya, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Rabb kalian? Kita ini dulu dalam rahim menjawab, ya, engkau itulah Rabb kami.
Itu ikatan janji itu Pak, MOU antara kita dengan Allah bahwa kita ini siap untuk mentaati perintah Allah itu. Ada janji-janji yang sifatnya khusus umpamanya nih. Di antaranya adalah nadar, panadar. Makanya kalau bicara kurban itu ada kurban wajib, ada kurban sunnah itu Pak. Kurban wajib itu manakala orang itu bernadar. Kurban sunnah ya seperti yang biasa dilakukan oleh kita, sunnah muakkad itu. Pamannya ada orang begini, saya nanti kalau sembuh penyakit, kalau sehat lagi, saya akan berkurban. Itu kurban wajib itu Pak, harus ditunaikan, wajib. Dan si pengurbannya tidak boleh makan daging kurbannya itu. Nah ini suka salah, suka keliru ya. Jadi yang tidak boleh memakan daging kurban itu si pengurban tidak boleh memakan daging kurban manakala kurbannya kurban wajib. Pak Tarmanto nih, saya kalau punya istri 2 mau kurban, itu wajib, itu wajib tunaikan. Ketika kurban Pak Tarmanto nggak boleh makan dagingnya itu, karena itu mah sudah dinadarkan untuk dikurbankan. Tapi kalau kurban sunnah seperti yang biasa dilakukan, boleh memakan, mengambil sepertiga boleh. Nah cuman tadi karena salah paham meureun keur ngajian nunutan meureun cek Pak Ustad cenah kurban mah teu meunang ngadahar, padahal yang tidak boleh itu kalau kurban wajib itu Pak. Nah itu kita lanjutkan nih. Jadi sempurnakanlah janji kalian terhadap Allah. Bagaimana kalau kita punya janji, 1 kepada Allah, 2 kepada manusia, sementara kemampuan terbatas. Kalau kemampuan terbatas nih Pak, maka diutamakanlah janji dengan manusia. Kalau terbatas Pak nih, umpamanya ada seseorang nih, dia bernazar, dia berhutang, 1 hutangnya kepada Allah, 2 hutangnya kepada sesama manusia. Meninggal dia, meninggalkan harta pas matinya itu 100 juta. Sementara dia punya hutang kepada Allah, kepada sesama manusia. Mana yang lebih didahulukan? Bayar dulu hutang kepada manusia. Kepada Allah nanti urusannya dengan Allah di akhirat gitu. Pamannya kepada tetangganya, kan dia punya hutang 100 juta tuh, punya uang 100 juta. Kepada tetangganya dia punya hutang, kepada sahabat-sahabatnya 100 juta, hartana kan 100 juta. Sementara ke Allah punya janji bahwa dia itu akan berkurban karena mungkin rumahnya laku atau bagaimana gitu lah Pak. Ke Allah punya, ke manusia punya. Mana yang lebih dahulukan? Ke manusia dulu Pak. Tunaikan dulu janjinya kepada manusia, hutangnya kepada manusia, baru urusan dengan Allah nanti belakangan, nanti di akhirat itu ulama mengatakan begitu kalau ada janji dengan manusia dan juga dengan Allah. Dalikum yang demikian itu wasokum bihi, Allah wasiatkan kepada kalian la'allakum, agar kalian tadzakkarun, mengingatnya, mengambil pelajarannya. Nah itulah 10 hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman bentuknya begini Pak, ada yang dalam bentuk kalimat positif gitu ya. Ada yang dalam bentuk kalimat negatif. Berarti kan begini Pak nih, kalau bahasanya wa'auful kaila wal mizana bil qisti, sempurnakan takaran timbangan dengan adil, itu mafhumnya kalian jangan curang dalam menakar dan menimbang. Diharamkan curang dalam menakar dan menimbang. Tetapi tadi sekalipun ada yang menggunakan kalimat positif dan negatif, maksudnya sama. Ada 10 hal yang diharamkan oleh Allah, atau ada 10 hal yang diwajibkan oleh Allah dalam Al-An'am 151 dan 152 ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.